Pajak. Ngopi sambil ngobrol pajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kembali lagi bersama saya Lukitika Fitriani dalam acara Pijak, ngopi sambil ngobrol pajak. Oke teman-teman pijak, kali ini saya membawakan materi perpajakan lagi nih mengenai bukan PPh sih, pajak atas dosen dan guru ya. Nah, tapi saya hari ini tidak sendirian nih, saya ditemani oleh yang narasumber ini teman-teman pasti udah tahu gitu. Saya perkenalkan Bapak Dr. Andes Agus Sambodo, SH MSh PKP. Halo Pak Agus. Ya Mbak Luki. Sehat terus ya Pak? Alhamdulillah sehat. Oke. Ya. Seperti yang saya tahu, sepertinya Pak Agus ini dosen ya Pak ya? Ya, gado-gado ya. Gado-gado. Dosen juga. Ya, di luar dosen juga iya. praktisi. Nah, kebetulan banget nih Pak, saya bawa materi perpajakan mengenai pajak atas dosen atau guru. Ya. Nah, seperti yang kita tahu kalau waktu kuliah dulu ya Pak, dosen-dosen itu sering menjelaskan waktu materi PPh kayak gitu cuma atas pegawai tetap dan tidak tetap atau pegawai lepas yang bekerja di suatu perusahaan. Nah, Ya. Pak Agus bisa dijelaskan bagaimana pajaknya dosen ini dan apa dasar hukum yang melandasinya, begitu. Ya, menarik Mbak Luki ya. Topik kita untuk hari ini PPh atau pajak atas profesi dosen atau guru ya. Betul. Ya. Sangat kompleks ya. Dosen atau guru ini sebagai pribadi, dia statusnya sebagai subjek hukum, juga subjek pajak, juga menjadi wajib pajak. Betul. Tentunya mereka akan punya kewajiban di bidang pajak. Nah, dasar hukumnya apa? Ya, yang pertama saya mengacu dari Undang-Undang PPh kita. Jelas di sana diatur di Undang-Undang PPh kita ya, ada pasal 21 ya. Ada juga pasal 17 mengenai tarif ya, tarif PPh untuk orang pribadi yang sudah diperbarui dengan Undang-Undang HPP ya tahun 2021 kemarin ya, itu sudah berubah tarifnya. Terus selain undang-undang ini ya, nanti turunannya ada PMK 262 2010 tentang PPh 21 bagi pejabat negara dan termasuk PNS atau ASN ya. Juga nanti ada PMK nomor 101 tahun 2017 tentang penyesuaian PTKP ya, PTKP kita sudah berubah sejak tahun 17 kemarin. Dan juga ini yang sangat penting juga untuk kita pahami, acuan kita adalah di Per nomor 16 tahun 2016 ya, tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, pemungutan dan pelaporan PPh 21. Itu dasar hukum untuk ini PPh atas dosen ya. Tuh Mbak Luki. Jadi lumayan banyak juga ya Pak peraturan ya, banyak yang juga mengatur aturannya. Di luar itu pun nanti banyak. Sebetulnya ada pasal-pasal lain yang terkait ketika guru atau dosen ini ya penghasilannya sudah bervariasi. Ya. Jadi menariknya begini Mbak Luki, untuk membahas aspek pajak untuk guru dan dosen ini, kita yang pertama harus melihat sumber penghasilannya ya. Baik. Tentunya sumbernya nanti secara umum garis besar dosen dan guru ini ada dua kelompok begitu ya. Ada dosen atau guru dia sebagai pegawai negeri atau ASN. Tentunya imbalan yang diterima dia adalah dari pemerintah atau negara ya. Dari APBD atau mungkin APBN ya. Yang kedua, dosen atau guru yang murni swasta. Ya, dia bekerja di perguruan tinggi atau sekolah swasta. Otomatis sumbernya nanti adalah dari swasta yang bersangkutan, apakah itu mungkin berupa yayasan pendidikan atau mungkin berupa PT dan lain sebagainya. Itu jadi harus kita kelompokkan dulu dua kelompok ini, guru dan dosen ini ya. Mereka yang sebagai PNS dibayari oleh negara dan mereka yang murni swasta dibayari oleh di mana dia bernaung ya. Oke. Menarik lagi Mbak Luki. Tadi saya katakan semakin banyak sumber yang diperoleh,
Sumber penghasilan maksud saya yang diperoleh oleh guru atau dosen ini semakin kompleks permasalahan perpajakannya. Ya, jadi kalau bisa kita kelompokkan sumber penghasilannya guru atau dosen ini, ya, ini mohon dicatat. Yang pertama, dia sebagai profesinya sebagai pengajar, guru atau dosen, baik swasta maupun negeri, ya, tentunya sumber yang pertama adalah penghasilan yang bersumber karena profesinya atau pekerjaannya. Ya, contohnya apa ini? Gaji, ya, honorarium, uang pensiun dan lain sebagainya. Kalau sudah pensiun ini guru dosennya ya atau gurunya, oke. Tunjangan, ya. Ini sumber yang pertama. Ini. Yang kedua, sumber yang kedua. Sekarang itu banyak dosen atau guru yang merangkap sebagai tenaga ahli. Oh, contohnya bagus nih. Kalau saya orang swasta ya. Oh ya. Yang negeri itu sekarang masih banyak, Mbak, dosen perguruan tinggi negeri, dia statusnya ASN atau PNS, tapi dia juga sebagai akuntan publik. Oh ya. Dia sebagai dokter, dia sebagai arsitek, mungkin dia sebagai notaris, ya. Kemungkinan masih bisa. Kalau notaris dan kalau notaris saya nggak tahu, mungkin aturannya sudah nggak sama dengan akuntan. Ya. Jadi kalau akuntan publik itu dia meskipun dia PNS, dosen di pegawai di perguruan tinggi negeri, dia bisa praktek sebagai akuntan publik. Fleksibel. Sehingga sumber yang kedua ini dosen atau guru yang melakukan pekerjaan bebas. Oh, yeah. Jadi tadi yang karena pekerjaannya, profesinya, dia melakukan pekerjaan bebas. Yang kedua, sumber yang ketiga bisa jadi guru atau dosen ini dia punya usaha di rumah. Atau penghasilan yang bersumber dari bisnis atau bisnis income. Ya, 3. Yang keempat, bisa jadi dosen atau guru ini dia akan mempunyai penghasilan yang bersumber dari capital income. Oh ya. Yeah. Dia punya deposito, punya saham, ya. Ada penghasilan berupa bunga, berupa dividen. Nah, ini juga nanti ada aspek pajaknya ada. Berbeda lagi ya, Pak. Berbeda lagi. Sudah ada 4 ya. Oke. Yang kelima ya, sumber yang kelima ya di luar itu. Jadi sumber lainnya. Contohnya apa kira-kira sumber lainnya ini? Ya kemungkinan dosen ini dia punya deposito atau tabungan di dalam sebuah bank, begitu ya. Terus ternyata di sini ada undiannya, dapat hadiah, misalkan, dapat penghargaan. Nah ini sumber yang kelima. Jadi ada 5 sumber ini. Penghasilannya tidak terduga ya, Pak. Ya, jadi ada 5 sumber ini. Nanti aspek pajaknya berbeda. Ini harus kita pahami, dari mana dulu sumbernya ya. Dan tadi saya katakan dosen atau guru ini sebagai subjek pajak, sebagai wajib pajak orang pribadi, tentunya nanti juga punya kewajiban pajak, ya, punya NPWP, NIK sekarang, ya otomatis mewakili NPWP, sudah berubah ini, ya. Berarti ketika nanti ada sumber, ada penghasilan, memenuhi syarat untuk dikenakan pajak, nggak bisa mengelak lagi, dia harus terkena pajak, punya kewajiban setor, lapor, ya. Oke. Jadi secara garis besar tadi kita harus mengelompokkan 2 tadi ya, Pak. Yang pertama dari APBN atau APBD atau swasta. Betul. Yang kedua setelah itu ada tadi dirinci lagi 5 penghasilan kelompok tadi. Atas gaji yang tetap atau dari pekerjaan bebas tadi, terus dari passive income juga usaha dan hadiah tadi. Dan lainnya. Ya ini menarik, Mbak. Memang sangat luas ya, Pak, pajak-pajak ini. Sangat luas. Jadi kalau kita bahasanya dalam waktu singkat kayaknya nggak bisa tuntas, dan dalam kesempatan ini saya hanya akan memberikan garis besarnya aja. Oke, kita bahas Mbak Luki ya. Yang pertama ya. Oke, tapi bisa berhenti sebentar, kita mau ngopi dulu, Pak. Ya, dicip dulu ya, Pak. Ya. Karena pembahasan kita ini pastinya akan sangat panjang ya, Pak. Panjang kali lebar. Oke. Betul, Mbak Luki. Ya. Kita rinci satu-satu ya. Yang pertama tadi penghasilan yang sumbernya dari pekerjaan, ya. Tadi ada 2 kelompok, dia ASN, PNS atau swasta. Kalau PNS, penghasilan yang sumber dari pekerjaan ini misalkan gaji, mereka dapat semacam fasilitas,
PPh-nya ditanggung oleh pemerintah. Oke, karena menggunakan dana pemerintah tadi ya Pak ya? Ya, berbahagialah yang jadi guru negeri ya. Nah, karena gaji yang Anda terima nggak akan dipotong, meskipun terutang. Ya. Nah, menariknya nanti di bukti potong 1721A2, kalau PNS A2 ya, situ betul. rinciannya. Di situ tuh ada di kelompok penghasilan ada tunjangan PPh 21 yang jumlahnya sama besar dengan PPh 21 yang terutang. Sehingga akhirnya apa yang dia terima nggak kepotong pajak. Meskipun itu banyak terutang. Kalau itu misalkan gurunya itu menjadi ASN-nya daerah, maka nanti APBD harus setor ke APBN. Oke, karena pajak ditanggung, pusat tadi ya Pak? Pajak pusat ditanggung oleh APBD. APBD harus setor ke APBN nantinya. Ya, ini keistimewaan dari pegawai ya. Sehingga nanti dia harus nggak akan dipotong. Tetapi ketika si PNS ini, dosen yang PNS ini atau guru yang PNS ini menerima honor tambahan di luar gaji yang rutin tadi, dan ini diambilkan dari dana APBD atau APBN, itu tetap terutang pajak. Oke. Tapi kalau tidak salah itu ada batasannya, ada tarif 0%, ada tarif lagi 5%, dan 15%. Nah, 0% itu golongan berapa Mbak Luki? Saya lupa. 1 dan 2 ya Pak? 1 dan 2, itu 0%. Jadi kalau golongan 1 dan 2, dia dapat honor di luar gaji rutin, maka dia nggak akan terutang 21 karena tarifnya 0%. Di atas itu nanti kena 5% atau mungkin 15%. Jadi mau dibedakan, yang rutin tadi DTP sepenuhnya ditanggung pemerintah PPh-nya. Yang tadi honor insidentil sifatnya yang dibebankan ke APBN atau APBD itu bisa tergantung golongannya. Tetap terutang tapi tergantung golongannya. Dan pengenaan pajaknya dari bruto, Pak. Nggak ada pengurang PTKP dan sifatnya final. Ya, betul. Kalau swasta bagaimana? Kalau swasta berarti nanti dia menerima gaji rutin plus honor, mungkin juga ada uang saku, ada uang transport, tunjangan apalagi digabungkan jadi satu setiap bulan, maka dia berapa terima itu nanti brutonya berapa akan dipakai dasar untuk menghitung PPh 21. Ketika sudah melebihi PTKP, berarti ada PPh 21 yang terutang. Ya, ada kemungkinan kebijakan dari yayasannya, dari PT-nya nanti yang swasta tadi, ada bisa jadi nanti PPh-nya nggak dipotong atau bisa tidak dipotong berarti ditanggung oleh pemberi kerja. Pemberi kerjanya swasta tadi, atau mungkin dipotong dari si karyawan, dari gajinya, bisa jadi seperti itu. Ya, ini kalau penghasilannya bersumber dari pekerjaan tadi. Ya. Cara yang kedua, sumber yang kedua dari tadi apa Mbak Luki? Pekerjaan bebas. Ya, mereka sebagai tenaga ahli. Ya, tadi saya contohnya aja akuntan publik. Ya, dia menjual jasanya kepada masyarakat. Ya, menjual keahliannya kepada masyarakat dapat honor. Tentunya nanti honor yang dia terima akan dipotong pajak oleh si pemberi honor dari perusahaan yang dia bantu. Ya, di mana dia menjual jasanya tadi, dia akan dipotong PPh juga. Kalau perorangan dia PPh-nya 21, tarif pajaknya adalah tarif progresif itu ya Pak? Tarif progresif, tarif umum progresif pasal 17. Ya, benar Mbak Luki. Tetapi dasarnya adalah jumlah bruto dikalikan 50%. Ya, Mbak Luki ini apal juga ya. Tenaga ahli. Apakah dia itu akuntan, apa mungkin dia arsitek. Jadi selain dia ngajar di perguruan tingginya, dia juga menjual keahliannya ke masyarakat. Jadi kalau arsitek mungkin dia menjual keahliannya tadi, maka nanti dia akan dipotong oleh si pemberi penghasilan. Oke, jelas ya? Memperhatikan DBP kumulatif juga ya Pak, tarifnya tadi? Oh ya, betul. Ya, DBP kumulatif, betul. Ya, itu. Terus tadi yang kelompok ketiga apa Mbak? Usaha. Ya. Nah, bisa jadi seorang dosen, guru ini, dia mungkin sangat kreatif ya. Selain dia dapat gaji karena profesinya, dapat honor, terus tadi dia melakukan pekerjaan bebas, tenaga ahli, dia di rumah mungkin buka usaha.
dikelola oleh istrinya mungkin ya. Bisa jadi ya. Mungkin dia buka catering, atau mungkin dia punya peternakan, atau mungkin dia bisa jadi ya, banyak peluang dan tidak bisa dibatasi. Mereka pun juga punya peluang usaha juga. Nah, kalau nanti ada bisnis ini lain lagi pengenaan pajaknya. Atas bisnisnya nanti, ya tentunya nanti akan mengacu ke ini, Mbak Luki, omset. Oh ya. Apakah sudah melebihi 4,8 miliar? Ya. Kalau belum, berarti boleh tunduk ke PP 23. Yang pajaknya berapa? 0,5%. Ya, 0,5% dari peredaran bruto. Ya, sifatnya final. Atau mungkin dia milih pembukuan. Betul. Ya, dihitung dari labanya berapa. Ya, tadi sudah ada sumber 1, 2, yang ketiga. Yang PP23 itu tadi setahu saya per HPP ini ada batasan PTKP 500 juta ya Pak? Oh iya, betul ya? Ya, ada, saya lupa. Ya, ada batasan 500 juta. Kalau omsetnya belum melebihi 500 juta, free ya? Ya, tidak dikenakan Tidak BPH pajak. ya Pak? Iya, itulah hebatnya Undang-Undang HPP. Itulah hebatnya perhatian pemerintah kepada para pelaku UKM ya. Jadi selama omset Anda itu belum lebih 500 juta kalau dia pribadi, maka bebas pajak. Merangsang ini juga ya Pak? Iya, merangsang supaya kita mau berusaha lah. Ya. Ayo kita berusaha, nggak kena pajak loh. Iya. Selama omset kita belum melebihi 500 juta. Ya, betul Mbak. Dan nanti kalau tadi usahanya ini tadi apa? Menjual keahlian ya, kayak akuntan publik itu nggak boleh tunduk pada PP 23. Oh ya, betul. Tapi dia harus pakai norma atau pembukuan ya. Oke, terus yang berikutnya tadi apa Mbak? Dari pasif income ya, pasif income atau capital income. Dia punya deposito, dapat bunga dari bank, sudah dipotong pajak sifatnya final. Dia dapat dividen ya. Bisa dipotong, bisa tidak dipotong. Kalau dipotong sifatnya juga final juga ya, kalau nggak salah ya final juga. Ini harus dipetakan gitu dipetakan ya Pak? Betul ya. Yang terakhir tadi ketika dia dapat penghasilan di luar itu semua ya contohnya dapat hadiah ya, itu sifatnya juga final kalau hadiah itu. Nah, nanti setelah semua dalam setahun terkumpul sumber-sumber tadi, bukti potongnya jangan lupa. Bukti potong itu kalau tadi dia penghasilan dari profesinya sebagai dosen atau guru yang rutin tadi ya, gaji dan sebagainya, itu nanti bukti potongnya akan diberikan di akhir tahun ya. Kalau swasta 1721A1, kalau PNS 1721A2. Betul. Itu sebagai bukti bahwa kita sudah membayar pajak melalui pemberi kerja. Kalau dari bisnis tadi tentunya ya nanti dari pekerjaan bebas nanti bukti potong dari yang memotong ya. Yang memotong siapa, perusahaan mana yang kita bantu, nanti akan diberi honor, dipotong, kita harus minta bukti potong karena bukti potong ini sangat penting sebagai bukti bahwa kita sudah membayar pajak melalui pihak ketiga. Terus kalau dari tadi yang sumber bisnis tadi bisa jadi dia store sendiri ya. Bisa PPA 25 ya, bisa tadi yang final ya, yang final tadi. Terus yang berikutnya yang capital atau passive income tadi tentunya bukti potong juga harus ada ya. Ya, bukti potong juga harus ada, termasuk hadiah tadi bukti potong juga harus ada. Nah, nanti ketika akhir tahun guru atau dosen ini punya kewajiban untuk melaporkan SPT tahunan. Ya. Maksimal Maret ya Pak? Ya, Maret terakhir tahun berikutnya ya. Nah, dihitung ulang. Jadi dari sumber-sumber tadi dikumpulkan selama setahun, dapat bukti potong dari mana aja, digunggung, di total berapa, yang final kita sendirikan ya, yang final ya. Betul. Karena nggak masuk hitungan nanti yang final ini. Tapi harus dilaporkan juga di SPT kan ya. Ada formulirnya kan Pak Luki ya. Nah, nanti di akhir tahun kita jadikan satu, kita gabung, kita hitung ulang. Ada kemungkinan nanti di akhir tahun ini akan ada PPh kurang bayar. PPh 9. Ya, 29. Setelah nanti diketahui di akhir tahun berapa kurangnya, lebihnya berapa ya, dilaporkan di SPT ya. Jangan lupa nanti ya kurangnya berapa segera disetor sebelum SPT dilaporkan. Dan jangan lupa juga, ini bisnisnya yang kita lupa Mbak ya. Ini juga imbauan untuk teman-teman dosen.
Ya. Di SPT itu harus melaporkan aset. Oh ya, betul. Kewajiban. Ya toh? Nah, ini bertambahnya aset atau berkurangnya aset, bertambahnya kewajiban atau berkurangnya kewajiban, itu harus equal dengan sumber penghasilan kita. Harus terlihat ini ya Pak, tidak ada sedikit apa ya, tidak aneh gitu kalau dilihat. Tidak aneh. Ya, contohnya begini Mbak Luki. Katakanlah sumber penghasilan kita setahun hanya 1 miliar. Terus katakanlah untuk biaya hidupnya si dosen ini katakanlah 400 juta sehingga ada 600 juta. Ya. Sehingga logikanya harus ada tambahan aset 600 juta. Apakah itu berupa uang atau mungkin tabungan atau deposito atau mungkin 600 juta ini ada pertambahan mobil baru misalkan, itu harus muncul di SPT dan harus angkanya harus equal. Ya, nggak harus pas, ya, Pak, ya? harus wajar, nggak harus pas tapi paling nggak mendekati lah. Namanya biaya hidup biasanya kan tergantung dengan pribadinya juga ya. Ya. Jadi nantinya sumber penghasilan yang kita dapat selama setahun sudah dipotong pajak, netnya berapa, untuk biaya hidup kita berapa, ya ada sisa berapa, itulah yang nanti akan tercermin di aset dan kewajiban. Ada kewajiban berarti pasti ada aset baru. Ya, betul. Ya, sumbernya dari mana? Utang, itu jelas. Sekali lagi hati-hati ini karena kadang-kadang kita lupa, ya. Jadi harus paham juga persamaan akuntansinya ya Pak ya. Betul, iya, betul Mbak Luki. Karena akuntansi dan pajak ini dua hal yang tidak bisa dipisahkan sama sekali. Ya. Dan ini banyak juga teman-teman dosen mungkin yang basicnya bukan ekonomi, bukan ekonomi, mungkin ya sedikit agak susah sih memahami pajak ini. Dan ke depan teman-teman pajak, saya yakin tunggu waktu saja, dia pasti akan mencermati juga pajak-pajaknya para dosen-dosen itu. Dosen itu kalau guru besar itu besar loh tunjangannya, tapi tadi sudah ditanggung pemerintah ya. Jadi itu aman-aman saja. Ya. Tapi banyak juga dosen yang punya bisnis. Nah, hati-hati nih. Ya. Pasti bisnisnya itu yang dikejar sama Fiskes ya Pak ya. Iya. Jadi sebetulnya sangat kompleks Mbak Luki kalau kita bahas nanti dari bisnisnya seperti apa. Ya, apakah bisnisnya ini nanti akan gabungkan di pribadinya atau mungkin dia membentuk entitas baru berupa PT, dia sebagai pemegang saham, itu semua nanti ada ekualisasinya. Iya betul. Jadi pajak dosen itu ini nggak cuma PPh 21 aja ya Pak, bukan. Tapi atas PPh 21, Salah PPh satu, 4 ayat 2, lalu PPh 23 kalau iya 23 juga mungkin, 25 juga mungkin. Dan bahkan kalau dia nanti ada bisnis, sudah PKP, ada PPN juga. Betul, kompleks ya. sekali kalau betul. Jadi kalau bisa saya petakan yang tadi atas 5 penghasilan tadi ya Pak, ada yang atas pegawai tetap tadi ya Pak ya, penghasilan yang pegawai tetap, juga ada yang lepas juga ya Pak. Lepas juga, jadi ada tetap, dosen lepas ya. Dan antar ini juga kemungkinan Mbak. Mungkin dosen negeri dia memberikan kuliah tamu di perguruan tinggi swasta, dia ada honor dari swasta, itu nanti swasta akan motong pajak ke dia, honor. Tapi ini sudah di luar dia sebagai PNS nanti aturannya. Karena itu dananya murni dari dana swasta. Tadi yang DTP tadi tanggung pemerintah kan kalau dananya dari APBN atau BPD. Jadi menarik. Misal saya sebagai dosen nih ya Pak, sebagai dosen luar biasa di suatu perguruan tinggi A gitu. Saya harusnya dipotong PPh atas tenaga lepas ya Pak, karena saya bukan sebagai pegawai tetap di situ. Betul, iya. Jadi ada honornya berapa nanti akan dikenakan pajak ya. Ada tarifnya ya, tarif pasal 17 itu tadi umum itu. Jadi kalau menginginkan Anda sebagai dosen negeri katakanlah memberikan kuliah tamu di swasta, ya nanti swasta akan motong bruttonya berapa kali itu. Ya. Puas sekali. Silakan diizin dulu Pak. Ya. Soalnya sepertinya agak ini ya. Secara garis besar itu Mbak Luki, ya. Tapi kalau kita jabarkan lagi secara detail itu sangat luas. Jadi kayaknya ini menarik juga ya kalau kita misalkan kita buat semacam seminar sehari. Bisa Pak, bisa. Tapi biasanya teman-teman dosen itu banyak yang cuek dengan pajak ya. Karena memang belum dilirik sama Fiskes ya Pak, makanya nanti aja gitu ya, nggak terlalu dipikirkan pajaknya. Dan juga ini seharusnya teman-teman Fiskus juga sudah harus mulai
agresif ya. Karena ternyata banyak ya teman-teman dosen, guru itu yang penghasilannya dari berbagai sumber tadi ya, itu perlu dideteksi juga ya, apakah ada potensi di situ ya. Kalau mau menggali potensi ya jangan pandang bulu lah gitu. Betul. Dan juga PPh-nya kan juga ada yang dipotong sama pemberi kerja sama yang disetor sendiri tadi, Pak. Kalau yang disetor sendiri ini tidak disetorkan juga akan menjadi potensi juga kan potensi, ya, Pak? Betul. Kalau dipotong kan kita sudah langsung dapat bukti potong tadi ya, Pak ya. Gitu. Oke, Pak Agus, mungkin sebagian besar sudah dijelaskan semua ya atas PPh pajak dosen ini tadi, pajak penghasilan atas dosen dan juga guru. Mungkin ada tambahan Pak Agus untuk teman-teman di luar sana yang berprofesi sebagai dosen ataupun guru, gitu. Ya, tadi sudah saya jelaskan aspek pajaknya ya. Kita lihat sumbernya dari mana saja. Jadi apapun yang didapat penghasilan oleh dosen atau guru ini, ya semuanya ada aspek pajak yang melekat dan harus dilaporkan di SPT tahunan nantinya. Ya mulai sekarang, ya saya menyarankan untuk mulai tertib lah, karena pajak nanti ke depan juga akan semakin tertib, semakin agresif, semakin transparan, semakin profesional. Itu yang selalu saya tekankan ya. Ya, teman-teman pajak semakin tertib ya, semakin transparan, semakin profesional. Mereka punya data dari manapun. Ayolah ya teman-teman guru, dosen ya mulai peduli dengan pajak. Ya, sekira itu aja, Mbak Luki. Baik teman-teman, itu tadi dari Pak Agus ya pesan-pesannya. Jangan lupa SPT juga harus dilaporkan atas aset dan kewajiban tadi ya Pak, yang paling penting. Karena habis PPS kemarin kan keterbukaan informasi sangat luas ya Pak. Jadi Fiskes dapat informasi dari manapun. Jadi harus dilaporkan semua penghasilannya ya. Baik yang penghasilan 5 tadi ya Pak ya, yang gaji teratur tadi ataupun yang dari passive income tadi. Oke, Pak Agus, terima kasih atas waktunya kali ini yang sudah mau menjelaskan kepada kami mengenai pajak dosen dan guru yang ternyata sangat luas ini ya Pak ya. Pajaknya nggak hanya PPh 21, ternyata ada final juga. Oke, baik teman-teman, itu tadi materi atas pajak dosen dan juga guru. Saya Lukitika Fitriani sebagai pembawa acara pada hari ini pamit undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di akun channel Cipta Sarana Cendekia, dan juga jangan lupa nih follow akun Instagram kami di @ciptasaranacendekia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pijak, ngopi sambil ngobrol pajak.